Madinah yang salam semoga bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan dan biasa yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia serta hadirin berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Polel, utusan dari Kota Bengkulu, untuk mempresentasikan karya ilmiah Quran saya yang berjudul Anjuran Menikah dan Upaya Turunan Refleksi Terhadap Fenomena LGBT di Indonesia. Hari ini kita tahu bahwa salah satu tujuan daripada syariat pernikahan yaitu untuk memperoleh anak tanpa keturunan. Namun Bapak Ibu, sekarang muncul fenomena atau tren bahwa kebahagiaan suami istri itu tidak melulu harus ada anak, hanya dikeluarkan, sehingga mereka menuduh diri mereka sebagai orang-orang yang happy atau orang yang bebas anak. Menurut data survei Bank Nasional yang ditujukan kepada wanita yang berumur 15 hingga 49 tahun yang berkeluarga dan pernah melanjutkan serta tidak menggunakan AKP menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 8% wanita yang melakukan aktivitas kehidupannya atau setara dengan 71.000 orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika angka kelahiran total dan juga angka pernikahan Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Menurut Dr. Oka, orang-orang yang melakukan aktivitas ini yaitu faktor utamanya adalah karena faktor ekonomi. Karena Bapak Ibu semuanya mereka beranggapan bahwa ketika mereka mempunyai anak, maka akibat ekonomi yang harus dikeluarkan sehingga mereka memilih untuk hidup sebagai charity. Bapak Ibu, pada hakikatnya dahulu fenomena charity ini masih dianggap tabu dan jarang sekali didengar oleh masyarakat kita. Namun saat ini ketika media komunikasi informasi yang berkembang, ditambah lagi dengan ada salah seorang influencer bernama Gita Sakti yang pada tahun 2021 menyatakan bahwa dia dan suami adalah sebagai pasangan yang jadi. Dan pada tahun 2003 kembali dia menyatakan bahwasanya rahasia awal keluarga adalah ia karena tidak memiliki anak dan juga ia bisa tidur selama 8 jam dalam satu hari, tidak melakukan stres mendengarkan kisah anak sehingga itulah yang menyebabkan dia awal keluarga. Itu yang dia nyatakan. Hanya yang berbahaya. Namun bagaimana proses Al-Quran mengenai anjuran menikah ini? Ya, anjuran menikah salah satu yang terdapat di Quran surah An ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa al-kahmi al-qawan minhum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Ayat tersebut yang terdapat yang berarti kawinkan. Menurut nasihat ini merupakan tanda mereka, bagaimana orang-orang yang menikah, yang siap menikah secara mental. Amri itu sendiri merupakan fi'il amr. Sedangkan ini dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri bil wujub, pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan suatu tanda kewajiban. Namun, bagaimana sebenarnya konsep Al-Quran mengenai paham cantik ini, mengenai fenomena cantik ini? Yang pertama,
baik kalau kehidupan bersama sudah tapi yang sekarang ini terjadinya saya begini. Nah, mereka malah lebih nikmat daripada anak. Menurut saya ini terkait dengan apa yang ada di dalam kalau anak sudah ada nikmat, kira-kira anak-anaknya nanti bersuka bagaimana ini? Dari yang sekarang apa yang di dalam Baik Bapak, tadi ketika sebelum pertanyaannya tadi putus baik saudara atas lagi. Tadi Ibu sudah, saya akan menjawab pertanyaannya. Apabila saya yang menjelaskan. Jadi itu kata Bapak dan mungkin maksudnya ada sebagian negara khususnya para kaum feminis Eropa dan Amerika yaitu memilih dirinya sebagai orang-orang yang terpilih yang bahagia dengan itu. Sedangkan pada Asia itu kan Jepang. Jepang itu dikenal sebagai negara yang telah mengimplementasikan feminisme selama 20 tahun.
Sebagaimana yang